Jadi menyatukan Anies dengan Nasdem itu ibarat menyatukan minyak dan air. Di mana basis konstituen antara Anies dengan Nasdem itu suatu hal yang dua kutub yang saling berseberangan, bahkan sulit untuk bersatu. Tidak heran kalau kemudian Nasdem deklarasi Anies itu sudah muncul kekecewaan sejumlah ya di berbagai tempat. Di Bali dan sejumlah tempat yang lain mengundurkan diri dari kepengurusannya, itu split. Artinya kecewa dengan Anies yang dipersonifikasi sebagai sosok yang dianggap dekat dengan kelompok-kelompok aktivis Islam yang berseberangan dengan mereka. Kalau kamu berantem terus di luar, kamu akan babak belur. Kamu harus menggunakan sistem, masuk ke dalam sistem untuk melanjutkan perjuanganmu. Jadi cara untuk menjadi berkat yang lebih banyak, memberikan manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat adalah dengan cara masuk ke dalam sistem. Karena kalau kamu setiap saat bergesekan dengan pemerintah, setiap saat kamu berantem gitu kan dengan aturan-aturan yang kamu rasa tidak pro dengan rakyat, kamu harus masuk ke dalam sistem tersebut. Tiket dari mana itu? Itu begitu. Dan sementara itu bukan gerbong yang mau mengkondisikan tegaknya Islam, bahkan lebih kelihatan antipatinya begitu loh. Nah itu persoalan serius kita di aktivis ini. Maka saya tidak ngataskan nama siapa, saya punya kebijakan begitu. Lihat kalau ada fakta integritas seperti Habib bilang ada ini. Nah cuma kembali ke ini, saya tidak mendowngrade Anies sebagai pribadi ya. Dia orang baik, baik, ikhlas, santun. Wow, sama saya hormat lah. Karena saya dianggap abangnya. Tapi dia sebagai gubernur tidak menolong. Jadi kekuasaannya tidak menolong. Karena keputusan Nasdem kali ini diduga kuat memang mengingkari sendiri komitmen Nasdem soal restorasi Indonesia, soal nilai kebinekaan yang konon dijunjung tinggi, juga yang katanya dikenal sebagai partai yang banyak berisi figur nasionalis, dan itu ternyata mendukung figur yang selain bukan kader, ternyata adalah tokoh politik identitas Indonesia. Keras ya? Ya, kasihan juga sih. Anies kembali, apakah Nasdem akan bunuh diri? Tidak semua orang sepakat dengan keputusan Partai Nasdem memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024, termasuk kadernya sendiri. Setidaknya ada 3 orang yang terungkap mengundurkan diri, yakni Ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai Nasdem, Niluh Jelantik, Frederick Didiroa Lumalente, dan Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali, Anak Agung Ngurah Panji Astika. Ini bukan kali pertama Partai Nasdem menghadapi hal seperti ini. Sebelum ini setidaknya ada 2 keputusan penting organisasi yang memicu penolakan di internal. Pertama, ketika pembentukan Partai Nasdem oleh Surya Paloh. Kita tahu bahwa partai ini cikal bakalnya adalah organisasi masyarakat dengan nama yang sama. Sebagian penggerak ormas bergabung dengan partai, tapi sebagian lain mengundurkan diri. Tidak mengherankan jika sejumlah tokoh yang semula bergabung ke dalam ormas Nasdem akhirnya angkat kaki, tulis Syamsuddin Haris dalam buku Menuju Reformasi Partai Politik 2020. Mereka yang tidak lanjut beralasan keputusan mempartaikan Nasdem tidak sesuai dengan tujuan awal. Ada pula yang melihat bahwa Nasdem akan menjadi partai yang bergantung pada ketokohan Paloh. Salah satu yang keluar tidak lain adalah inisiatornya sendiri, yakni Hamengkubuwono X. Sementara Anies yang membacakan manifesto politik Ormas Nasdem memilih nonaktif. Konflik kedua adalah ketika Paloh dan taipan media dari MNC Group Hari Tanu Sudibjo bersaing memperebutkan kekuasaan di Nasdem. Jurnal yang ditulis Yudhistira dari Universitas Brawijaya berjudul Pelembagaan Partai Nasdem 2014 menyebut keduanya karena sama-sama pemilik media berperan mempromosikan Partai Nasdem setelah ditinggalkan para penggagasnya. HT akhirnya kalah karena mengutip buku Kuasa Padat Modal 2022. Memang saham Surya di Nasdem jauh lebih besar. HT keluar diikuti loyalisnya baik dari DPP dan organisasi sayap. Mereka yang mundur antara lain Sekretaris Jenderal Ahmad Rafiq,
Wakil Sekretaris Jenderal Saiful Haq, dan Ketua Internal DPP Endang Tirtana. Meski diterpa konflik internal semacam itu, Partai Nasdem tetap lolos ke parlemen di 2014. Sejak survei elektabilitas di tahun 2012 dan 2013, perolehan Partai Nasdem sebagai anak baru memang cukup meyakinkan, yakni sebesar 3,5% dan 6,9%. Namun keputusan merekrut Anies sebagai capres sepertinya punya dampak lebih besar dari dua kasus di atas, bahkan mungkin akan menggerus suara partai, sebab tidak lain soal basis massa yang bertolak belakang. Salah strategi. Partai Nasdem mendapatkan suara nasional sebanyak 6,74% dari pemilu 2014 dan mengalami kenaikan pesat menjadi 9,05% di pemilu 2019. Kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh efek ekor jas atau kotel efek dari mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center atau SMRC, Jayadi Hanan, dalam artikel untuk rumahpemilu.org menemukan, kendati lebih banyak pemilih Jokowi Ma'ruf mencoblos PDIP, tapi Partai Nasdem termasuk salah satu yang mendapat keuntungan besar. Sekitar 12% pemilih Jokowi Ma'ruf juga memilih Partai Nasdem. Jumlah pemilih Jokowi Ma'ruf jika dibulatkan adalah 85,6 juta, maka 12% dari itu sekitar 10,3 juta. Angka ini sebanding dengan 81% pemilih Partai Nasdem yang jumlahnya adalah 12,7 juta. Situasi sebaliknya terjadi pada pemilih Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, pasangan yang didukung kelompok konservatif seperti PA212 dan GNPF Ulama. Tidak banyak yang mendukung Partai Nasdem. Ini beda dengan partai pendukung Jokowi lain, Partai Golkar, yang mendapat limpahan suara cukup banyak, yakni sebesar 10%. Menjagokan Anies akan sulit bagi Nasdem persis karena mantan Gubernur DKI Jakarta ini lebih dekat dengan kelompok konservatif ketimbang gerbong Jokowi. Survei Asosiasi Riset Opini Publik atau AROPI tahun 2017 terhadap 400 orang responden menunjukkan bahwa pasangan Anies dan Sandiaga pada Pilkada 2017 banyak didukung oleh mereka yang sepakat dengan pendirian negara Islam di Indonesia. Tentu saja Nasdem bisa saja merebut suara pendukung Jokowi, tapi itu juga bukan perkara mudah. Hasil survei SMRC menunjukkan bahwa pemilih Jokowi cenderung berpihak ke Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto. Pada Desember 2021, 40,6% pendukung Jokowi memilih Ganjar dan 22,4% memilih Prabowo. Maret 2022, dukungan pada Ganjar menjadi turun sebesar 36,9% dan Prabowo meningkat menjadi 26,3%. Anies hanya mendapat sebesar 19,7% dan 20,3%. Perubahannya seiring waktu tidak signifikan. Jika disederhanakan, rumusnya menjadi begini. Pendukung Jokowi sama dengan pendukung Nasdem dan mereka tidak menyukai Anies. Identitas agama memang memainkan peran penting dalam memilih jagoan politik. Riset SMRC sepanjang tahun 2021 sampai 2022 menemukan orang Islam cenderung memilih Anies. Lagi-lagi ini tidak selaras dengan basis pendukung Partai Nasdem. Dari hasil Pilpres 2019 diketahui bahwa Partai Nasdem unggul di daerah-daerah yang relatif terdapat banyak Islam moderat atau bahkan non-Islam. Penyumbang suara terbanyak Partai Nasdem dalam pemilu 2019 sebesar 2,2 juta suara, tidak lain berasal dari Jawa Timur yang terdapat banyak kaum Nahdiyin.